Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Mahendra Grandita dengan NIM 114230167 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video mengenai acara 2 yaitu di Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di acara 2 kali ini kita harus menyiapkan yang pertama itu peta terkait batas administrasi. Nah, di sini saya menggunakan batas administrasi Kabupaten Semarang seperti ini dan dipastikan yang terdapat gridnya. Setelah kita mempunyai peta seperti ini, kita masuk ke Inagio Portal dan mencari wilayah yang sesuai dengan plottingan eh, daerah kita. Setelah seperti ini, kita download daerah tersebut. Tinggal diklik saja di download seperti ini. Nanti tampilannya akan seperti kayak gini. Setelah kita punya data seperti ini, kita masuk ke ArcGIS-nya, login. Nah, apabila sudah membuka ArcGIS, kita ke My Template dan masuk ke blank map ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita masuk ke Customize, terus ke Customize Mode, dan ini menyalakan fitur-fitur yang ada di sini. Setelah itu, kita close saja. Lalu setelah ini, kita menambahkan peta yang tadi kita punya, peta Semarang. Lalu setelah ini, kita masuk ke Layers, lalu ke Properties, dan memilih koordinat sistem dan memilih yang UGS 1984 TM Zone 49 ini. Setelah ini kita di apply, lalu di oke saja. Lalu setelah ini tahap selanjutnya yaitu kita eh, mencari menggunakan add control point ini untuk mencari titik terluar dari si peta tersebut, koordinat titik terluar tersebut. Dan sampai salah masukin X-nya. Ini X yang vertikal ini Y-nya. Ini 4 420.000, 420.000. Lalu di input X-nya 420.000 sama 92 kosong 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 kosong. Saya itu di oke saja kalau sudah. Lalu ke yang bawahnya, ini X-nya yang horizontal 46.000. Kemudian 18 kosong 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 kosong. Nah, udah. Nah, sudah. Apabila seperti ini, baik setelah seperti ini kita sudah input X dan Y-nya, kita ke georeferencing, lalu ke update georeferencing. Nah, setelah ini kita udah input ininya. Terus selanjutnya kita membuat data raster dari peta ini membuat menjadi data vektor. Kita akan melakukan digitasi dengan cara itu kita ke katalog. Setelah ke katalog kita pilih ordernya itu si acara 2 ini. Lalu kita klik kanan. Setelah itu kita ke new. Lalu pencet yang save file ini. Terus kita ini ganti batas administrasi. Lalu kita pilih poinnya menjadi poligon. Lalu kita edit koordinat sistem ini menggunakan yang tadi sebelumnya. Setelah itu kita oke saja. Terus kita buat lagi untuk yang jalan. Kita pilih yang polyline. Lakukan hal yang sama. Lalu kita bikin lagi. Sekarang buat yang sungai. Sama sungai juga polyline. Kita masukkan juga. Hmm, oke. Lalu kita yang terakhir sudah jalan sungai berkombinasi. Lalu kita eh, ini titik ininya poin. Jangan lupa update case-nya juga. Lalu klik oke. Baik, lanjut kita ke editor dan lupa nyalain dari start editing. Setelah itu eh, kita ke grid feature ini. Lalu kita pilih batas administrasi. Kita pilih yang polygon. Lalu kita lakukan digitasi dengan memilih 3 daerah. Sini saya akan memilih daerah yang ini. 3 ini yaitu Jambu, Banyu Biru, dan Getasan.
Setelah selesai kita klik dua kali saja. Nah, saya seperti ini kan muncul warna seperti ini, kita editor terus stop editing terus dia saja. Nah, tampilannya kan seperti ini. Lalu kita akan membagi eh, membagi daerah tersebut, tapi membagi ini kita ganti no color dulu, terus kita ini pilih dua, lalu outline color ganti warna. Nah, jadi oke saja. Nah, setelah ini kita masuk ke ini cut polygon ini. Kita klik dulu sampai muncul warna biru ini, lalu kita pencet yang cut polygon ini. Kita bagi menjadi tiga daerah ini. Setelah itu klik dua kali aja kalau sudah, lalu yang selanjutnya. Nah, klik dua kali sudah. Lalu setelah ini jangan lupa di stop editing. Nanti hasilnya akan seperti ini. Apabila sudah seperti ini, lakukan hal yang sama untuk kita lanjutkan ke start edit. Kita membuat yaitu jalan. Kita ke create vector ini, kita pilih yang jalan. Jangan lupa ini line. Terus kita mencari jalan. Sudah, tinggal klik dua kali saja. Lalu kita pilih yang selanjutnya yaitu di daerah banyu biru ini. Kita pilih yang ketasan juga. Jangan lupa di stop editing. Dan yes. Dan untuk yang jalan ini sudah selesai. Kita bisa ganti ininya jadi jalan. Kalau masih bahasa Inggris, kita ke add style tulis, lalu kita pilih yang simbol RB ini. Kita open, terus kita oke. Nah, setelah ini kita cari aja jalan. Kita cari si jalan lokal. Jalan lokal, terus warnanya biasanya jalan itu warna hitam ya. Nah, setelah ini kita bisa melihat. Bentar. Nah, untuk ini juga ganti warna hitam. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Lalu kita membuat selanjutnya buat yang sungai. Kita start editing lagi. Kita ke creator, terus pilih yang sungai. Jangan lupa ini yang lain. Sekarang kita mencari sungai. Terus setelah ini, setelah kita dapat sungai, kita start editing. Nah, sungai juga kita ganti simbol, kita cari sungai. Kita pilih aja langsung di oke. Nah, langsung beres baik. Kalau mungkin sekiranya ini kurang tebal, kita tebalin aja. Tebalan. Nah, nanti kita lihat dulu. Nah, nanti kan seperti ini. Lalu kita selanjutnya membuat yang titik. Nah, itu ke jangan lupa klik texture, kita titik. Ini jangan lupa poin, kita cari titiknya. Di situ. Ya, ya. Udah, ya kalau sudah, kita start editing. Yes. Terus kita ini ketik kantor kecamatan. Kalau kita cari kantor, nah, kita kantor pilih yang kantor camat. Misalnya kita kecil aja mungkin 7. Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, di sebelah ini nanti tampilannya. Oke, di sini saya akan merapikan dulu petanya, akan memperbanyak sungai dan jalannya. Oke, selanjutnya setelah kita menandai semua seperti ini, kita sudah beres memplot sungai dan jalannya. Kita akan membuat konturnya dengan menggunakan data Demnas yang tadi kita udah di download di Inago Portal. Sekarang kita buka Global Mappernya, lalu open data. Lalu kita masukkan data Demnas yang tadi kita sudah download. Open, terus yes to all.
Ininya kita geografik, zonanya tulis 84 ini use select win. Terus oke. Nah, setelah seperti ini, dari setelah memasukkan si peta administrasinya, apabila tidak terlihat, tinggal diklik kanan saja lalu ke zoom to selected layer nih. Nah, sini sudah muncul kotakan yang kita upload itu batas administrasinya. Setelah ini kita untuk mencari konturnya kita ke create kontur ini. Lalu karena peta kita menggunakan skala 1 banding 25.000, berarti kita menggunakan rumus 1 per nilai skala per 2, 1 per 2000 kali nilai skala, berarti kita gunain 12,5. Lalu kita ke contour bone, draw to box. Kita kotakin daerah yang batas administrasi kita. Seperti ini. Setelah itu sudah kita oke aja. Terus langsung di oke. Kita lihat tunggu konturnya sampai muncul. Nah, setelah muncul seperti ini ternyata konturnya terlalu rapat. Kita harus ganti. Kita ke ini klik kanan terus close saja. Terus yes, kita close saja. Rino. Nah, kita ulang ya, kita buat ulang. Sekarang tadi kita sekarang gunain karena tadi 12,5 terlalu rapat, kita gunain yang biar tidak terdapat 75 mungkin. Lalu kita draw box lagi, kita lakukan hal yang sama. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini konturnya tidak terlalu rapat, biar jelas saja. Yang sekarang kita yang generate ini, lalu kita ke layer. Setelah itu kita ke export layer ini, pilih yang generate kontur, ke oke. Nah, pilih yang save file, satu oke, oke lagi. Nah, kita eh, taruh si filenya itu ya di samain yang sudah kita taruh di arcsys-nya. Tulis Ika kontur 75, terus save saja. Kalau sudah, oke saja. Nah, terus kita kembali ke arcsys-nya. Sekarang kita coba input si kontur tadi, kontur tersebut. Nah, sudah muncul, langsung di-add saja. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita ke georeferencing, geoprocessing, terus clip. Agar si kontur ini yang masuk ke dalam tengahnya saja. Kita input di sini tuh, itu IK-nya. Clip, masukkan ke batas administrasinya. Saya ini sudah, langsung di oke saja. Nah, kita matikan ini. Jadi konturnya sekarang sudah ada yang hanya di dalam si batas administrasi yang kita saja. Terus setelah ini kita ganti saja. Kita ganti warna menjadi electron gold. Sudah oke saja biar seperti kontur. Oh, sip. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan IK yang sudah diklip itu di dalam artis ini, kita masuk ke panel tebal-tebal. Lalu kita membuat si add fill ini, lalu menambahkan IK. Setelah itu kita masukkan rumus eh sekarang masukkan rumus tadi itu elevation ini diklik, terus MOD, karena kita tadi menggunakan IK 75 berarti kali 4 berarti 300 sama dengan 0. Ini lalu di oke. Setelah itu nanti keluar seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke batas administrasi. Batas administrasi kecil juga kita bisa membuat seperti itu, yaitu kita dengan FDL. Kita ini tulis PL, ininya ganti menjadi teks, terus oke saja. Nah, cara biar kita bisa menambahkan katanya itu di start editing saja. Tadi start editing. Nah, lalu kita bisa menambahkan. Nah, ini sebenarnya kita bisa mengetahui daerah mana yang kita pilih itu. Nah, nah,
Ini yang ini, smart belukar, lalu yang ini, pemukiman, lalu yang ini, sawah. Tuh, kalau sudah di saja, terus keluar, kalau sudah keluar saja. Nah, itu kita bisa ke properties, kita mem- membuat simbologi, kita ke simbologi, lalu ke kategoris, lalu ini kita pilih IK, lalu add all value. Nah, untuk nolnya itu dia adalah indeksnya. Kita klik ini saja, terus kita pilih electron gold, terus kita pilih ini dua, terus yang nol ini untuk interval konturnya, kita juga pilih yang electron gold, pilih yang satu saja. Setelah itu kita apply, oh kebalik, berarti ini yang seharusnya kita tebalin, ini yang harusnya kita turunin, kita apply saja. Nah, seperti ini guys, sudah jadi. Lalu kita ke yang batas administrasi juga, kita ganti ke simbologi, kita ke kategoris, lalu ke PL ini kita add all value, kita ganti yang ini sesuai dengan namanya. Ini kan pemukiman, kita cari pemukiman. Pemukiman. Oh, nggak ada guys. Kita ganti menjadi, kita ganti yang ini dulu. Kita pilih sawah, kita pilih sawah. Ini kita ganti juga, kita pilih smart belukar. Terus yang pemukiman ini kita ganti saja jadi warna oranye biasanya tuh deh. Eh, kita ganti menjadi sawah tada hujan saja. Nah, setelah itu kita apply saja. Terus kita oke. Nah, seperti ini nanti. Nah, selanjutnya kita lakukan yang sama kepada yang jalan. Kita klik jalan ini, kita tulis karena dia jalan arteri, kita nanti pilih jalan arteri. Kita agak kecilin aja, mungkin dua. Terus di apply, kita oke aja. Nah, seperti ini. Lalu kita saat ini kita ke penomboran konturnya. Kita sama klik properties, lalu ke label. Kita labelin fitur ini lain, jangan lupa ke define. Terus SQL ininya itu pilih yang I. Nah, setelah ini kita masuk ke SQL query ini, kita pilih yang IK. Terus kita ke get unique, pilih yang min satu, yang satu ini. Terus kita oke. Lalu kita ke SQL query ini, kita pilih yang IK, klik dua kali, lalu pencet spasi, get unique, lalu kita pilih yang min satu ini. Setelah itu kita oke saja. Lalu kita label field ini kita ganti menjadi elevation, karena buat penomoran di elevationnya. Terus kita pencet expression. Ini eh, kita tulis di sini spasi. Ini untuk menghilangkan, menambahkan keterangan meternya, tambah spasi, tambah spasi lagi, terus tanda petik yang kecil, lalu tanda petik lagi. Terus setelah itu kita oke saja. Nah, setelah itu kita ke simbol, biar memunculkan ininya. Kita edit simbol, kita ganti ini jadi Times New Roman, terus kita ganti ini ke halo. So, setelah di oke saja, di oke, lalu ke placement point ini kita pilih yang curve, terus ini yang on this line. Setelah itu kita oke, so kita langsung ke apply saja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di berdasarkan sesi ini. Nah, ke label, lalu kita label ini nyalain. Sudah seperti ini, kita gantinya PL. Lalu ini kita ganti menjadi Times New Roman, ini 12, kita simbolnya. Jangan lupa kita ganti menjadi halo. Lalu setelah itu kita ke placement pertukaran ini, alias horizontal, ini inside-nya, ini sini lain. Sudah oke, lalu di apply saja. Tuh, saya coba bisa lihat. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini berarti sudah selesai, kita bisa menyimpan file tersebut. Kita ke save as, lalu kita pilih saja ke file yang mau kita taruh. Tulisnya di cara dua. Nah, ini tuh, cara dua jam
Setelah itu kita save saja. Tunggu. Nah, apabila ini sudah selesai, berarti mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata atau ada step yang saya tertinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.